orang tuanya disimpan dipakai beli itu. Lama-lama itu dia jual ini, dia gade ini, dia jual ini, dia lama-lama dia mencuri, lama-lama berkembang. Itulah faktanya yang saya tahu. dan 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 sepaket sama judul itu sepaket bener sih. Iya, iya, iya. Gimana tuh? Jadi pemakai narkoba itu efeknya itu dia suka bermain judul, itu banyak kasus. Ya, karena halu ya. Karena dia itu kan, kalau kita bicara dengan S ya, narkoba S ya, Hmm. itu kan memacu adrenalin, kan seperti itu kan. Jadi itu satu paket sama judul tuh. Ketika dia habis pakai, dia permainnya judul. Jadi benar-benar menghancurkan lah. Generasi kita nih benar-benar menghancurkan lah narkoba ini. Ya. Itu ya Bang, yang judul apa sih namanya itu tuh trading itu sama kan ya Bang? Ada beberapa. Cuma kan saat ini kan semenjak yang kayak kemarin ditangkap siapa tuh? Doni Salmanan, itu kan permainan judi kan, kelihatan judi kan, sama siapa tuh yang satu lagi tuh. Ira, naik sini Ira. Nah, semenjak itu sih yang kayak binomo seperti itu udah masyarakat udah paham. Tuh. Apa judi berbasic trading gitu. Mbak Ira naik sini Mbak Ira. Mbak Ira di Medan tuh rame tuh. Hidup sehat tanpa narkoba, ngono loh. Iyalah, narkoba harus diberantas. Nah, sing berantas sopo? Ya, yang berantas ya pemerintah semua. Orang-orang yang berwenang di situ yang berantas. Iya. Ya susah kalau yang memberantas jadi pelakunya kan susah. Ya lah. Iya sih. Halo Mr. Bland. Halo Mr. Z. Selamat Halo malam Mr. teman-teman Bland. semua. Selamat malam. Aku mau makan dulu ya. Aku Ya, ya, ya. nyimak dulu. Ya. Ya. Oke. Aku juga belum makan sebenarnya, tapi kan karena aku yang berantas dewean juga iso. Kudune ono kaya aku 10 aja di Indonesia ini. Rasa 10 ya. Telu lah, telu. Wah. Ada Mr. Z 3, 3 saja. Udah habis tuh namanya narkoboy. Jadi Mr. G, Mr. Zo, Mr. Z. Jangan begitu. Mr. Z1, Oh ya. Mr. Z2. Ya keinginan untuk memberantas itu saya semua orang pengen gitu. Ingin. Tapi untuk melaksanakannya itu loh. Tapi aku nggak yakin. Aku nggak yakin kalau mereka ingin-ingin. Coba sekali waktu apa yang bisa dia lakukan? Orang-orang yang ingin tuh apa yang dilakukan? Hanya disimpan dalam hati. Ya, karena dia lihat kenyataan, Mr. G. Iya, hanya disimpan dalam hati atau diomongkan. Ya mungkin ya dia nggak tahu tuh caranya seperti apa. Kalau dibilang ingin, cuma untuk mengekspektasi untuk mengaplikasikan keinginannya itu ya dia bingung di negara kita seperti apa gitu loh. Ya, jujur ini ya, jujur Bang Terang. Jadi saya sudah melakukan penelitian digital, online lah. Jadi peringkat pertama itu tahanan-tahanan yang ada di Indonesia itu ya umum secara keseluruhan. Peringkat pertama adalah perlindungan anak.
Silakan nanti dicari. Peringkat kedua adalah ini, yang semuanya khusus-khusus itu. Perlindungan anak, undang-undang khusus. Yang beginian ini khusus juga, ya. Yang paling rendah itu tambang, ya tambang. Jadi yang paling tinggi itu anak, yang nomor 2 adalah yang ini, kemudian yang berikutnya itu umum, yang kayak pencuri, penggelapan, penipuan, yang kayak gitu-gitulah. Baru jadi di bawahnya yang nomor 3 itu pencemaran nama baik, itu yang undang-undang ITE itu. Yang khusus-khusus semua baru umum, baru di bawah. Karena sekarang trennya penyelesaian perkara ini sekarang bukan dipenjarakan. Trennya ya, yang kecil-kecil tuh, yang ringan-ringan tuh, ancamannya rendah-rendah itu di pidana pengawasan sama permintaan maaf. Ini juga pada suatu ketika jadi bom waktu juga ini. Aku melakukan begini cuman minta maaf kok. Aku melakukan begini cuman kerja apa namanya itu? Kerja sosial, gitu. Ini akan menimbulkan, ya kedepannya kita nggak tahu. Begitu, teman-teman bisa lihat kok. Yang paling tinggi dalam proses penegakan hukum itu yang mana? Kelihatan semua itu. Ngono loh. Nah, maksud saya begini, jika teman-teman menginginkan itu, ya apa yang harus kita lakukan? Diam saja, yang penting bukan keluargaku, atau kita bersuara, atau kita meminta, memohon, menghimbau kepada aparat penegak hukum lebih, jangan hanya sekedar mengejar target, tapi lebih. Karena ini kejahatan, namanya masuk dalam kategori extraordinary. Ya, kejahatan yang luar biasa. Dan ini kalau dibilang ini namanya transinternasional. Transinternasional. Pasti ada orang marah sama saya. Itu. Wajar saya berbicara ini karena saya tidak sama sekali bersentuhan dengan yang namanya itu. Oke? Mono loh, nanti teman-teman ya, kecuali kalau saya bersentuhan ya saya nggak akan ngomong. Nah, teman-teman kalau bersentuhan itu pasti tidak berani ngomong. Lah bagaimana mau ngomong? Seperti ngomong dengan bercermin. Aku ngomong ternyata aku sendiri pelakunya, kan ngono. Doktif dong. Doktif dong. Iya. Tapi kalau diingatkan begitu tuh nggak mau. Itu anehnya Bang Terang. Saya itu baru mau dengar dilaporkan saja, itu saya tuh sedih. Lah ini ditetapkan tersangka kok senengi pol itu. Iki menungso opo? Iya ra Bang Terang. Iya. Saya itu dilapor ketok lo, bukan takut. Gini loh. Aduh gimana ya kalau bisa janganlah gitu. Lah ini kok malah silahkan laporkan saya dari Sabang sampai Merauke, dari ada kutluk. Iya, ada suatu keanehan. Jadi makanya saya bilang ini agak lain memang. Agak lain. Ngadapin orang begini ya Bang Leon ya. Ngadapin orang begini ya, memang harus sedeng juga. Iya betul. Iya, nggak bisa ini kita orang-orang lurus ngadapinnya begitu, nggak bisa. Pasti dia menang. Pakai ilmu sableng. Iya harus sableng juga. Gitu. Karena itu teman-teman. Jadi kalau saya ditetapkan oleh pihak
pihak aparat penegak hukum ditetapkan, jangankan kok ditetapkan, ada bunyi dilaporkan aja sudah, waduh, gimana ya kan begitu ya. Nah, ini kok seneng ya. Ya lah mungkin kan bolo-bolo kan teman-teman kan punya pandangan lain ya. Dari sudut pandang yang mana yang mereka itu senang itu saya nggak tahu. Tapi saya melihatnya sih begini, Bang Terang. Mereka senang itu karena keributannya, bukan karena personnya, bukan. Karena kalau person itu saya yakin hatinya manusia itu kan tahu ya, nggak cocok nih. Tapi kan karena keributannya dia tulis tuh menyala, mendukung. Padahal kalau ditanya nggak tahu itu. Sekarang Iya. iya betul. Sekarang kita sebagai masyarakat gini aja. Saya tadi lihat dia itu live menjual skincare ya kan. Etis nggak sih? Dia menjual produk skincare, cuman dia menjelekkan produk yang lain juga gitu. Itu kan kalau secara orang normal artinya kan ingin menjatuhkan bisnis seseorang untuk menaikkan bisnisnya dia kan. Itu kan secara logika seperti Iya, itu. benar. Ya kan? Ditambah lagi yang tadi Mr. J bilang tidak bercermin gitu loh. Dia nggak bercermin bahwasanya dia pun punya borok juga tentang produk gitu loh. Iya. Kan seperti itu. Lah kok sepede itu dia punya borok, cuman dia menjelekkan borok seseorang. Iya. Pantas Iya. seperti itu karena penjelasan ketua BPOM aja itu dia nggak paham. Padahal penjelasan ketua BPOM itu sedang menyindir dia loh. Iya. Bahkan nyebut nama. Iya. Kok bisa-bisanya jadi kan bikin VT itu tentang narasinya si ketua BPOM. Ya. Di komen lah sama si Dok Dev itu. Dia nge-tag orang-orang yang nyinggung dia mungkin, termasuk beberapa lawyer Willy, Bang Julianus, di tag. Kalimatnya seperti ini, Mr. G. Masih belum paham juga. Lah, ya nggak paham kan situ. Udah jelas dia menyebut nama Doktif gitu. Ya itulah benar. Pasti kamu ketawa nih. Ya benar, orang Sableng ya, kita makan orang Sableng juga, benar Mr. G. Iya. Ya, ini saya bilang ada motif, benar. Motifnya apa? Sudah disebutkan. Selain ekonomi, pamoritas, kalau saya bilang popularitas, juga ada persaingan bisnis dengan cara yang tidak sehat. Ngono loh kalau saya. Lah iya. Tapi kalau di tappingan-tappingan di saya, ini bilang begini, mantap, hidup, menyala. Padahal dia nggak tahu tuh apa yang diomongkan itu. Saya itu sambil ngebayangin gini, Mr. J. Pada saat dia tadi lihat live jualan produk skincare. Saya contohkan, ada seorang penjual nasi goreng. Dia lagi masak nasi goreng tuh. Sambil ngucap, jangan di sebelahnya ada tukang nasi goreng juga, sambil ngucap, jangan beli nasi goreng itu yang nggak enak ya. Jangan beli nasi goreng di sebelah saya, nggak enak ya. Itu terlalu asin rasanya. Itu kan logis gak sih? Kan seperti itu kejadiannya. Iya. Enggak etis gak sih secara kita seorang pengusaha gitu. Kalau pengusaha nasi goreng yang beneran itu tidak etis, tapi bagi dia itu etis. Sableng. Karena bagi dia itu begini, aku kalau nggak nyenggol itu wah nggak rame gue gitu loh. Iya. Karena dia dia kan gitu Mr. J. Selama ini kan dia selalu nyinggung bukan hanya produk ya, flexing, pendapatan. Itu mainannya dia. Ya, itu mainannya dia. Iya, pendapatan seseorang. Iya. Ya kan? Sampai dia nyebut bahwasanya
pengusaha skincare ini yang cepat kaya ini nggak mungkin benar jualannya. Dia ngomong seperti itu pada saat di komen. Iya, iya. Dan terus saya bilang waktu itu satu koma sama saya. Ya dokter O juga cepet tuh dokter, kenapa nggak dilaporin? Ya kamu aja ngelaporin, artinya kan dia pilih-pilih. Dia ngucapin seperti itu statementnya. Pengusaha skincare yang cepat kaya itu pasti jualannya nggak benar. Nah, saya select juga bahwa saya dokter O itu cepat banget kayaknya. Ya kan? Saya bilang dokter O kan sama, kenapa nggak dilaporin? Malah suruh saya ngelaporin. Kamu aja ngelaporin lah, nggak adil dong. Iya, masalahnya gini, masalahnya kita belum nemu orang sableng yang sesableng dia. Coba tidak ada itu owner lain yang berani berkuar tuh nggak ada. Melakukan konfrontasi langsung tuh nggak ada. Cuman diam semua, padahal di sini kan ada dokter yang terjun di bidang kecantikan kan banyak. Tapi hanya beberapa orang saja yang konfrontasi dengan dia, yang betul-betul melakukan protect dengan dia. Tapi kalau yang lain-lain nih, yang penting aman tuh banyak tuh, ya kan? Iya betul. Nah, memang harus ditemukan orang-orang yang sesableng dia, yang tiap hari di depan HP itu marah-marah gitu. Yang tiap hari ada di VT-VT itu, ya kan? Tapi kita ini kan nggak mau begitu. Kenapa? Mau dikasih tahu secara tidak langsung dia nggak paham, dikasih tahu langsung juga nggak ngerti. Ya susah kita caranya ngasih tahu. Memang harus ditemukan orang yang sedeng seperti itu, gitu loh. Sampai markup aja itu kan termasuk rahasia dagang sebenarnya kan, modal berapa ya kan. Maksudnya harusnya kita tahu gitu loh, bahwa saya itu hak seseorang mau markup berapapun selagi harga itu bukan harga yang ditentukan oleh pemerintah, hak seseorang kok. Kenapa harus dipermasalahkan? Artinya kan ini keirian. Seseorang bisa menjual harga murah, modal dari harga murah menjadi harga mahal, itu kan udah rezeki seseorang selagi tidak melanggar, ya kan betul sih? Iya Nah, benar. skincare ini kan memang bukan barang yang harganya ditentukan oleh pemerintah, bukan. Kalau beras, minyak segala macam itu kan ada standarisasinya kan. Itu hak seseorang, artinya dia iri aja melihat seseorang itu sukses. Dia tahu misalkan modal plastik itu harga 1.000. Ya berarti dalam hati kita yang iri gitu. Lu tahu tuh harga 1.000 tuh, kenapa lu jual 100.000? Ya itu rezeki dia lah selagi dia tidak Iya, betul sekali itu. Betul sekali. Ini saya kasih tahu contoh nih ya. Itu gerobak siomay di Jakarta itu dari satu tempat perusahaan yang sama loh itu. Katakanlah itu pabrik yang sama. Karena tuh ada pengusaha gerobak tuh yang menampung orang-orang, dikasih bahannya, kemudian mereka jualan tuh di wilayah, didorong siomay di wilayah saya. Kalau dia dikasih standar, bosnya kasih standar 10.000. Orang tuh bisa jual yang sebelah sana itu 12,5, yang di sini 15.000. Padahal sama ini. Ya urusannya dia, yang ini jangan sama yang ini, jangan baku marah. Begitu. Itu fakta ini teman-teman, fakta. Jadi sulit ya. Sulit mau menjelaskan, ini sulit. Adanya itu iri, dengki, akhirnya itu ke pribadi gitu Bang Terang. Ya itu dia yang dibicarakan oleh Ketua BPOM itu. Dia bicara seperti ini. Boleh siapa aja mereview, ya kan? Tapi jangan sampai ada konflik kepentingan atas barang yang direview. Konflik kepentingan itu apa sih? Terus dia bilang apa? Dengerin tuh, nggak paham juga. Nah, siapa yang nggak paham? Nggak paham tuh situ,
Maksud saya tuh sepede itu gitu loh. Padahal kalimat si ketua BPOM itu memakai bahasa Indonesia. Iya. Astagfirullah. Nget. Iya. Sudah ada ketularan sih jadi repot. Aku enggak mau, aku no komen itu walaupun di tag-tag itu saya enggak akan komen itu. Percuma. Nanti lagi kalau pembahasannya sudah lain baru saya komen. Kalau masih itu terus saya nggak akan komen tuh. Kacau ya bang. Dan kayak karena nggak masuk di akal saya. Jadi kalau nggak masuk di akal ya untuk apa saya mau ngomong? Pasti kan adanya berseberangan. Kalau berseberangan nanti arah-arahnya kan ke fisik. Nah itu. Saya nggak mau. Padahal saya tuh di tag-tag berapa kali saya di tag itu. Aku no comment. Padahal jelas konflik kepentingan. Artinya si review ini ketika dia mempunyai kepentingan menjadi tidak objektif dalam reviewnya. Itu nggak perlu dijelaskan kepentingannya apa. Nggak perlu dia bilang aku tanpa kepentingan loh. Nggak perlu. Nggak perlu dengan kamu berjualan live tadi aja itu ada kepentingan. Itu sudah kepentingan. Iya. Tapi kan minta dijelasin. Aku nggak ada kepentingan loh. Kita menelaah seperti itu aja tanpa berpikir ya, karena yang dibicarakan tuh memakai bahasa Indonesia. Tapi sulit untuk mau dijelaskan sulit. Ini mungkin teman kita sudah selesai makan kali ya. Sudah, Mr. Z, aman. Coba Mr. Blind, saya bertanya ini serius nih Mr. Blind. Oke. Bagaimana perasaan Anda setelah makan malam? Silakan. Perasaan saya kenyang dan bahagia. Ya, jangan lupa udut ya. Ya, cuman saya mau sakit kayaknya nih, lagi gak enak badan. Kamu nih Karena di musim hujan. dengerin dulu. Saya meskipun bukan dokter, ya, tapi saya tahu itu. Apa itu? Nelan bagaimana? Rasa nelannya bagaimana? Ada rasa-rasa berat gak? Iya, nggak enak. Nih, oke. Itu mau demam itu artinya. Mau demam, mau flu. Saya sarankan, kamu suka minum obat nggak? Kalau udah parah, suka. Jangan ada parahnya. Ini, untuk mencegahnya ini, mudah-mudahan bisa seperti saya. Obatnya murah cuma Rp4.000, tapi dapatnya 4. Decolgin atau Decolsin, sudah langsung ajar. Saya Trimensa. Ya, biasanya. Kalau sudah kebiasaan itu silahkan dilakukan. Apa itu obat dokter kah? Bukan, di apotik. Oh. Sama kayak Decolgen gitu. Cuman beda ini aja. Sama kayak Neosep, Decolgen gitu. Neosep? Iya, mirip-mirip itu, Neosep, Decolgen gitu kan. Obat-obat flu semua. Aku nggak pakai itu, nggak pakai yang dokter-dokter, nggak pakai. Aku ke Indomaret aja sudah dapat begini, sudah langsung. Iya, besok rencananya, ini udah malam. Makanya kau lihat kan, tadi. Makanya kamu lihat kan, setua ini masih bisa ngoceh sampai subuh nih, coba. Betul. Iya. Jadi malam ini kita bahas apa? Ya tadinya sih kita membahas masalah Ahmad Jhoni, ya kan? Waduh, nggak ngikutin lagi. Hah? Aku agak kurang ngikutin kalau Ahmad Jhoni. Enggak, ini loh, bukan Ahmad Jhoninya jangan diikutin, omongan saya yang diikutin. Iya ya. Tuntutan jaksa itu 9 tahun, pengacaranya bilang bebas. Bisakah? Kan ngono ya? Ngono gak usah di ini, karena kewenangannya ada di hakim. Ngono loh, Mr. Blind. Betul. Tapi tadi aku kan sempat dengar narkocoy itu harus diberantas, ya kan? Ya aku sepakat lah masalah itu. Cuman aku mau tanya dulu, narkocoy itu komoditi bukan? Ayo jawab teman-teman. Komoditi atau bukan? Narkocoy.
Itu bukan kalau menurut saya. Hmm. Komoditi itu kan barang yang diperjualbelikan. Hmm. Nah, dia diperjualbelikan nggak? Diperjualbelikan itu. Nah, cuman kan persoalannya melanggar hukum atau tidak kan, Ya, ya kan? Tapi dia sama-sama komoditas kan, komoditi kan. ya. Iya, Komoditi itu karena komoditi itu nggak bisa diberantas. ada yang mau. Betul, karena ada demand-nya. Kalau ada kebutuhan, pasti ada supply. Itu hukum Hmm. ekonomi. Apalagi tadi sempat disinggung trans internasional. Oke. Malaysia itu ya jarang pengguna di sana. Tapi pabriknya ada di sana. Hmm. Transitnya lewat sana. Hmm. Konsumennya di mana? Indonesia. Hmm. Kalau sudah kita ini negara pasar, ya, mau barang-barang, produk elektronik, skincare, segala macam, termasuk narkocoy juga kita konsumen. Hmm. Kan persoalannya di situ. Hmm. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau itu memang komoditas, siapa yang bermain di situ? Faktanya bukan cuma pengguna, ada dealernya atau apa, bandarnya, lalu kemudian ada pengaman-pengamannya, Hmm. ya enggak? Semua bermain di situ dan semua punya asas manfaat. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Yang udah divonis saja. Bintang 2 loh. Baru berapa hari jadi Kapolda Jatim. Kena mantan Kapolda Sumbar. Mantan Kapolda Sumbar. Naik jadi Metro ya. Pindah jadi mutasi, tapi Kapoldanya kan lebih bergengsi itu. Ya. Jatim. Baru berapa seminggu kalau nggak salah, 10 hari. Nggak langsung. sampai. Langsung. Divonis bersalah. Memperjualbelikan. Jadi yang kayak begini mau kita berantas, memulainya dari mana? Makanya aku ingin melihatnya itu sebagai kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Itu komoditas apa bukan? Komoditi apa bukan? Barang yang diperjualbelikan dan menguntungkan apa enggak? Faktanya iya. Nah, apakah komoditas bisa diberantas? Nggak bisa karena ada kebutuhan di situ. Seperti saya bilang tadi ya, Malaysia itu jarang pengguna di sana. Boleh tanya deh. Boleh browsing. Tapi jalurnya lewat situ, pabriknya ada di situ. Sampai orang-orang bilang barang Malaysia bagus, barang Malaysia bagus. Coba. Bos-bosnya ada di situ. Iyalah. Ya kan? Ya, yang nanam saham orang Indonesia. Makanya kalau mau memberantas, ya kita harus sepakat dulu. Artinya apa? Kalau misalkan itu komoditas, hilangkan dulu kebutuhannya. Jadi walaupun supply-nya melimpah, kalau tidak ada kebutuhan, barang itu kan sia-sia. Ya, itu analisa ya teman-teman. Analisa. Nah, bagaimana peran negara ini, Mr. Ben, terhadap pencegahan lah minimal, karena ini dia tahu nih bahwa ini yang akan merusak generasi bangsa ya ini. Bagaimana cara mencegahnya, Mr. Ben? Pertama yang pasti regulasi. Oke. Regulasi dulu. Regulasi dibenerin. Pemakai tidak dihukum karena direhab saja katanya. Karena pemakai itu juga korban. Bagaimana ceritanya, Mr. Z? Mohon maaf ya, kalau saya pemer kaos, saya juga korban loh. Korban karena perempuan itu cantik. Saya melihat kecantikan, saya nggak kuat. Saya korban kecantikan perempuan. Saya jadi pemer kaos. Boleh nggak? Nggak boleh. Orang mengedarkan narkocoy, kemudian dia pakai, terus dia dikatakan korbannya si narkocoy. Padahal narkoba itu diam-diam saja di tempat ya. Udah jelas nggak boleh. Gimana?
Hmm. Sudah ndak ada itu. Nah, alasannya sekarang karena terlalu banyak pemakai, penjara overload. Hmm. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 17.000 pulau, Ya. ya. Aku Baik tahu yang nih, taruh di pulau itu kan. baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, masukkan di sana, bikinkan penjara Iya. di Khusus pulau-pulau yang itu. terluar. Iya, Hmm. buatkan. Ah, nanti ada yang bersuara lagi, wah itu melanggar HAM. Lah, sekarang Iya. kalau misalkan melanggar HAM, ya, kenapa narkocoy itu dikategorikan extraordinary crime, Hmm. yang luar biasa? Karena ketika orang sudah memutuskan untuk memakai narkocoy, ya dia sudah memutuskan hidupnya untuk di situ. Iya. Itu hak asasi dia. Justru kita mendukung hak asasinya kan? Karena dia Iya. memilih, kita hormati pilihannya. Ah, Hmm. matilah kau. Setuju ya. Ya kan? Justru kita tidak membatasi haknya. Justru haknya kita hormati karena dia sudah memilih untuk menggunakan barang tersebut. Ya oke lah. Karena memang harus diisolir, Mr. Z. Ya. Dan hukuman itu kan bukan hukuman metong ya. Artinya Hmm. bukan hukuman metong, kecuali memang yang udah tontonan misalkan, atau yang ratusan kilo gitu. Udah jaringan internasional lah. Itu wajar lah kita hukuman maksimal. Tapi kalau untuk pemakai-pemakai, kalau alasannya cuman overload di lapas atau rutan, ya buatkan. Iya. Buatkan khusus. Indonesia punya Hercules kan. Nah, terbangkan pakai Hercules, jangan pakai pesawat komersil. Terbangkan pakai Hercules, kalau perlu pesawat baling-baling aja. Ya, Kirim. oke. Abang, Hercules di Tanah Abang. Udah nggak ada katanya. Oke. Tadi kan punya peran pertama nih ya. Peran pertama adalah regulasi gitu ya, Mr. Bland. Betul. Ini saya kasih tahu dulu, Mr. Bland. Teman-teman juga semua yang di bawah boleh tapping, boleh. Wong ini secara nasional umum terlihat di mata kita. Oke, regulasi. Aturannya sudah ada, Mr. Bland. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada uangnya untuk sosialisasi, untuk edukasi ada. Tapi nyatanya masih begini terus, Mr. Blind. Ya, Apa yang jadi masalah ini? Karena itu, di satu sisi kita mencegah, di satu sisi kita menjual. Oke. Ini kan ada makanya aku bilang, Mr. C, regulasi itu penting. Contoh, ketika ada oknum ya terlibat, pemberatan hukumannya harus ada. Ditambah setengah kayak, tambah sepertiga kayak, tambah seperempat kayak. Dari hukuman maksimal yang dikenakan pada sipil, misalkan, itu contoh ya. Jadi mereka pun berpikir ketika mau mencoba-coba barang sitaan atau barang bukti mau dijual kembali, tukar sama tawas dan lain sebagainya. Itu sudah mereka berpikir. Tawas kan itu nama suatu daerah di Jawa Timur. Trawas. Trawas. Tawas ikan. Itu tawes. Aneh-aneh saja itu bahasa ya. Oke, Mr. Blind. Saya mengarahkan ke SDM sekarang, Mr. Blind. Ini saya kasih tahu dulu. Regulasinya sudah ada tuh, undang-undangnya sudah ada. Bahkan saking seriusnya pemerintah sudah menempatkan, ini beda dengan tipikor loh ya, ini beda dengan tipikor. Kalau tipikor itu tidak ada cabangnya, KPK tidak ada cabangnya. Tapi yang ini, yang khusus yang ini ada itu. Di kabupaten-kabupaten ada itu, Kasat Narkoba itu dibentuk beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada kepala BNND, Badan Narkotika Nasional Daerah, BND. Apakah kabupaten lah bahasanya, kabupaten, provinsi, ada itu semua. Ada kecabangan-cabangan. Bahkan ada pejabat-pejabat yang ada di situ. Tapi kok masih ada terus gitu, Mr. Blind. Sementara KPK ini nggak ada cabangnya, tapi
terus melakukan apa namanya Kerja-kerja. tindakan-tindakan. Iya, silakan, ayo. Ya, memang SDM-nya begitu. Suka duit massal. SDM suka duit massal. Oh, kuno toh. Jadi kalau ada duit yang banyak-banyak itu mereka suka. Siapa yang tidak tergiur, Mr. Z, ya, dengan apa namanya peredaran narkocoy itu? Kurirnya aja per kilo berapa? Ongkos Iya, kirimnya doang, kurirnya loh, nganter doang. Ya walaupun resikonya gede juga. Tapi kalau orang yang udahlah apa sulit cari duit misalkan, ya ikut aja lah bawa 7 kilo, 10 kilo bawa. Nah, lalu kemudian kan uang itu yang menyebabkan orang itu akan main kucing-kucingan. Nah, teknologinya semakin pinter. Iya kan? Nah, sementara SDM-nya sendiri yang masih suka duit. SDM suka duit merah. Nah, duit merah 100.000 berarti kan. Ya. Siapa yang nggak mau? 1 kilonya sudah berapa miliar? 1,5 miliar ya sekarang. Nggak tahu aku. Sekitar itulah, di atas 1 miliar per kilo. Ya kan? Itu turun ke bandar udah dipecah lagi. Turun lagi ke pengecer, pecah lagi. Ya kan? Nah, terus jangan lupa narkocoy itu kan ada tingkatannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Paling rendah ngelem, ya kan? Nggak ada aturan yang ngelem. Barangnya dijual bebas. Mushroom nggak ada aturannya. Barangnya bisa didapatkan di mana-mana. Yang penting ada kebo atau kuda. Apa itu? Mushroom, jamur. Aku ngerti sih. Ya itu kan memabukkan semua. Kebo kan kalau kering jadi jamur. Nah, jamur itu memabukkan. Orang meriah. Jamurnya. Jamur. Iya. Jamur yang tumbuh di kotorannya kebo atau sapi itu atau kuda itu. Enggak, soalnya saya lihat kemarin di kotoran saya nggak ada. Nggak ada kalau itu. Ayo lanjut. Nah, kemudian ketika mereka punya uang, mereka akan tertarik dengan yang lebih bagus kan. Yang awalnya ngelem berubah jadi ngoplo, ya kan? Obat-obat daftar G itu naik tingkat sampai sinte, naik ini, naik itu, semua sampai mungkin paling tinggi kokain sekarang atau heroin ya. Yang kayak begitu-begitu bagaimana? Mau diberantas yang dari paling bawah? Apa mau diberantas yang paling atas saja? SS nggak boleh, hero nggak boleh, kokain nggak boleh. Itu sinte nggak boleh. Tapi yang lain-lain di bawah? Ya istilahnya pelajarannya itu yang pertama, begini dia nyoba pergaulan lah ya. Nah akhirnya meningkat kan, meningkat sampai ya adiktif ya, kecanduan. Iya. Udah kalau sudah kecanduan itu udah nggak bisa, pasti nyari. Iya. Bahkan kalau nggak ada yang jual mereka bikin sendiri mungkin. Iya. Ya itu dampaknya pada rumah tangga itu seperti apa ya Mr. Bland ya, misalnya anak yang begitu, kemudian suami yang begitu, dampaknya silakan Mr. Bland. Kalau anak dulu aku punya temanku masih SMA. Bapaknya itu sama ibunya itu kerja. Nah kemudian dimutasi. Dia tinggal di Samarinda, terus bapaknya ibunya dimutasi ke kabupaten. Waktu itu pemekaran kabupaten, bapaknya ibunya pindah sono. Awalnya ibu bapaknya bolak-balik karena nggak terlalu jauh kan, kabupaten Kutai Kartanegara itu sama Samarinda, masih bisa bolak-balik lah. Cuman lama-kelamaan kan capek mungkin bapak ibunya, akhirnya punya rumah di sana,
Nah, si anak ini, temanku ini, tinggal sendirian di rumahnya itu, ya di rumahnya yang rumah orang tuanya kan. Nah, dia masih Iya, SMA juga. Itu nggak sampai 6 bulan habis barangnya Mr. Z. iya, 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 iya. Habis. Hmm, Bahkan aku pernah denger ya, pernah denger. hmm, Magicom itu masih hangat digadein, dijual. tuh, iya, Masih hangat, berarti kan Magicom baru dicabut. iya, 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 miris ya Diangkut. dampaknya ya. Nah, belum lagi efek psikologis, ya Hmm, kan? Ngelawan orang tua, istri kasar sama suami kasar sama istrinya. hmm, Terus simpen duit yang misalkan gajinya sekian, setor separuh ke istri, sisanya belikan narkocoy. Ini gitu begitu kan? hmm, iya, Dampak buruknya ke apa namanya? keluarga. Ke kehidupan pribadi sosialnya lah, Hmm, ya hmm, kan? Terus kemudian orang-orang kayak begitu udah antisosial juga. iya, 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 itu dampaknya itu memang luar biasa teman-teman semua ya, meskipun kalau kalau kita membahas yang begini-begini Mr. Ben tuh kurang-kurang tuh, kurang-kurang menarik tuh teman-teman itu. Nanti kalau sudah menjadi salah satu dari ini baru bertanya-tanya. Tapi jujur ya Mr. Ben ya, jujur ya, mohon maaf nih saya jujur nih. Aku kan punya kantor di bawah tuh. Datang nih kepada saya, ada apa Bu? Gini gini gini. Mau minta di apa? Minta didampingi itu berkaitan dengan kasus apa Bu? Narkocoy. Langsung aku nggak mau, Mr. Ben. Iya, betul itu. Langsung aku nggak mau. Kenapa? Karena bujinya itu sudah saya nggak suka karena memang dari dulu memang aku nggak suka kan. Jadi begitu dia ngomong itu aku nggak bisa Bu, mohon maaf ke tempat yang lain aja ya. Saya kasih tahu begitu, Mr. Ben. Iya, kalau gini Mr. Zia, mungkin kalau kita terlalu straight juga, mungkin kita nanti dibilang munafik. Karena mungkin kita di antara teman-teman kita ada yang pernah ada di sana gitu kan. Mungkin sekarang Hmm, udah enggak gitu. Orang-orang yang udah sadar bahwa, atau gini, ada orang yang cuman gue pengen nyoba aja lah apa sih rasanya gitu kan. Atau gue hmm, cuman pengen kayak selingan aja lah gitu. hmm. Bukan yang kecanduan ya. Ini yang kita bicarakan itu yang kecanduan gitu. Itu harus dipisahkan dulu tuh antara kecanduan sama orang yang bisa Coba-coba. kontrol sama dirinya. Bukan coba-coba, tapi bisa kontrol. Ah, Bisa pemakai kontrol gitu. namanya itu. Hah? Pemakai. Bukan. Iya memang pemakai, tapi kastanya beda. Hmm, Yang jorok itu biasanya yang udah kecanduan. iya. Kalau yang masih bisa kontrol, terus yang kayak yang eh, ada fase dia sumpek banget mungkin gitu kan. Tapi bukan yang continue setiap hari atau jadi rutinitas gitu, bukan. Hmm, Gitu loh. Nah, makanya aku bilang yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang kecanduan, yang sudah hmm, psikisnya sudah rusak, sudah lose control lah udah. Udah hmm, yang nggak ada dijadiin ada gitu. Jadi kayak misalkan, hmm, wah gue harus pakai nih, terus harus jual barang, harus begini, harus begitu. Nah itu tuh yang mencuri. Itu tuh yang kita bicarakan sekarang tuh yang itu. Tapi kalau hmm. orang-orang yang biasa kayak ya sama lah seperti orang pergi ke kafe kan. Ya, kalau ada ya dinikmati, kalau Mm-mm. nggak ada ya nggak nyari gitu ya. Ya kalau misalkan ke Hmm, kafe gitu, oh pengen chill sebulan sekali misalkan gitu kan, ngelepas hmm. penat puncaknya misalkan, wah udah capek banget gua misalkan. Nah itu Opo itu gitu. beda orang. Hah? Opo mau cil itu. Santai di kafe, santai Oh, gitu. aku nggak pernah kafe, aku paling ngopi di warung warung depan itu di pinggir jalan. Oke, Iya, oke Mr. Ben. Ini dampaknya kan sudah miris tuh. Sampai ketika anak kalau tanpa pengawasan akhirnya tadi semua barang-barang habis, suami juga begitu, akhirnya gaji yang dikurangi sehingga dampaknya kepada istri, pada keluarga, pada anak-anaknya. Pokoknya dampaknya itu sangat miris lah. Nah sekarang kita melihat nih SDM-SDM yang
yang ditugaskan untuk mencegah ini. Nah, bagaimana peran sekarang menurut Mr. Ben? Apa yang nampak di permukaan ini, Mr. Ben? Bahwa peran dia itu selain tugas dan kewenangannya, justru dia itu pelakunya, Mr. Ben. Silakan. Justru itu. Makanya eh, kalah. Integritasnya itu kalah dengan uang. Hmm. Karena godaannya besar kalau di narkocoy ini memang. Ya. Masih ingat Kapolres yang perempuan? Sek apa? Kapolsek apa Kapolres tuh? Cewek di Ya, Bandung Jakarta. apa? Bukan. Oh, Bandung juga ada ya, Bandung. Bandung ya, Bandung yang cewek itu Bandung kalau nggak salah. Hmm. Itu kan dia bukan Kapolres, dia kasat narkoba. Kasat dia sama anak buahnya. Oh, enggak, dia udah naik, dia mantan kasat ya, mantan kasat. Dia naik tuh jadi Kapolres. Nah, terus dia teman-temannya satu geng. Coba bayangin. Itu oknum. Nah, maksudku kaitannya dengan regulasi tadi harus ada pemberatan. Jangan disamakan dengan sipil. Karena dia itu orang yang lebih tahu. Dia sudah tahu itu. Ya kan? Nah, termasuk yang pelindung-pelindung ini. Yang membackup, yang membacking dan lain sebagainya ini. Ini yang dulu ini, yang saya bacakan dulu Mr. Ben biar bagus ya. Yang Polwan itu ya. Oke, Polwan siapa yang di Bandung itu ya? Query Anda mengenai Polwan narkoba di Bandung merujuk pada dua sosok Polwan yang sempat viral dalam konteks yang sangat berbeda. 1. Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi, kasus pelanggaran. Kasus yang paling menonjol melibatkan Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi, mantan Kapolsek Astana Anyar, Bandung. Kapolsek, 1. ya. Kasus, pada Februari tahun 2021, ia ditangkap oleh Propam Polda Jabar karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama belasan anggotanya di sebuah hotel di Bandung. Oh, itu sudah, Mr. Blind, sudah itu ya. Itu sudah di PTDH, Mr. Blind. Pasti. Ya. Pasti. Kompol. Oke. Nah, ini justru yang harusnya mencegah, memberantas, justru malah dia ngajak anak buahnya semua ini, Mr. Blind. Iya, belasan. Belasan. Parah ini, Mr. Blind. Iya. Ya kan, artinya harus ada pemberatan. PTDH itu udah pasti. Wajib itu PTDH. Ya kan, tapi harus ada pemberatan dalam hukumannya. Misalkan, hukuman maksimal narkocoy berapa? Misalkan 15 tahun. Jadi harus ditambah sepertiga kek, setengah kek, seperempat kek. Tapi harus ada pemberatan. Karena memang dia itu tahu itu dilarang. Iya kan? Padahal dia ini dulu mantan kasat narkoba. Iya. Iya. Tadi Bang Terang saya sudah sampaikan, Bang Terang nih. Ternyata ada gara-gara itu banyak polisi yang menjadi korban, Bang Terang. Korban akhirnya dipecat, Bang Terang. Ya iya itu. Memang banyak Mr. G. Iya. Ya, itu di atas dasar ya kenikmatan barang itu sendiri gitu. Ya, itu yang berarti omongan saya benar ya, Bang Terang ya. Ya, saya tahu juga tuh yang cewek itu saya tahu itu kasusnya tahu. Ya kalau kompol udah, kalau dia dari Bintara ya, kalau bukan dari Akpol berarti usianya udah 40-an lebih. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Kapolsek loh. Nggak sayang sama udah nggak sayang jabatan, nggak sayang karir, nggak sayang keluarga, udah itu. Ya kan? Terus merasa dengan punya seragam merasa aman kan? Nggak logis lah kalau menurut kita ya, gitu. Nah itu harus ada pemberatan untuk regulasinya. Nah kalau itu kan dia bukan sebagai backing ya, tapi dia sebagai pengguna, memakai ya, berarti ya itu tadi kata Bang Terang, mungkin dia merasakan kenikmatan ketika
mengkonsumsi itu. Ini parah Mr. Bland. Saya ingin perdengarkan ini Mr. 5 tahun terakhir polisi-polisi yang dipecat gara-gara narkoba supaya tambah wawasan ya Mr. Bland. Boleh ya? Boleh. Oke, teman-teman, ini adalah daftar polisi yang dipecat gara-gara narkoba. Ini korban-korbannya itu sampai pada pemecatan, teman-teman. Ya, Korban sih. iya, maksudnya dia nggak layak ini. Karena masih ada yang pelaku-pelaku yang lain, Mr. Brian. Iya, cuman aku kurang setuju kalau pengguna itu dibilangkan korban, Mr. Ji. Enggak, saya mau bilang ini loh dipecat dari anggota polisi. Kalau yang penggunanya sih iya, penggunanya sih kejahatan itu akhirnya jabatannya dilepas, wewenangnya tidak ada lagi. Nah, apa harus mau begitu terus gitu loh maksud saya. Berapa banyak Mr. Ji data itu? Hah? Berapa banyak datanya? 5 tahun terakhir berapa orang? Makanya ini saya mau perdengarkan ini. Iya. Berdasarkan hasil pencarian, berikut adalah beberapa daftar dan informasi terkait polisi yang dipecat tidak dengan hormat (PTDH) karena terlibat narkoba dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2026. Wilayah Polda Riau tahun 2025 sampai tahun 2026. 18 anggota Polri di Riau dipecat sepanjang 2025 hingga Maret tahun 2026 karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Dikit lah itu. Sebanyak 429 anggota Polda Riau dilaporkan terlibat narkoba selama 5 tahun terakhir, dengan 29 diantaranya dipecat. Wilayah Sumatera Utara, 2024. 23 anggota Polda Sumut dipecat selama tahun 2024, di mana sebagian besar terlibat kasus narkoba dan desersi, tidak masuk kerja. Wilayah Sulawesi Barat, 2024. 12 anggota Polda Sulbar dipecat (PTDH) pada Mei tahun 2024 karena kasus narkoba dan penipuan kasis, dengan 5 anggota dari Himapolda dan 7 dari Polres Jajaran. Wilayah Tangerang Kota, tahun 2022 sampai tahun 2024. 4 anggota Polres Metro Tangerang Kota dipecat pada Oktober tahun 2022, Brigadir Yerisa Manurung, Bribtu Aditya, Bribka Andi Randika, Bribka Sohwani, karena narkoba dan desersi. Anjir, baru-baru 3 masuk anggota, itu. Aibda EG, Bribka N, dan Bribka AS, dipecat pada awal 2024 karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Rata-rata Bintara. Wilayah Jakarta Utara, 2023. 3 anggota Polres Jakarta Utara, termasuk Brigadir Mai dan Bribka L, dipecat pada Desember tahun 2023 karena narkoba dan desersi. Wilayah Bali, 2024. 9 personel Polda Bali dipecat secara tidak hormat pada September tahun 2024 akibat tindak pidana berat, termasuk kasus narkoba. Wilayah Kalimantan Timur, 2023. 5 personel Polres Kutai Barat dipecat (PTDH) karena terlibat narkoba dan mangkir dari tugas. Polri menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang berakibat pada pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Itu maksud saya itu di situ. Polisi ini kan sudah di-warning ya, di-warning untuk siapapun anggota itu terlibat narkoba, apapun bentuknya, itu pemecatan Mr. Bland. Akhirnya, mengapa harus terlibat dengan mengorbankan jabatan dan kewenangannya? Itu loh maksud saya Mr. Bland, silakan. Ya karena kalau Bintara ya dari Brigadir, Bribka, Bribda, Bribtu itu kan masih brigadir, masih Bintara ya. Itu pasti pengguna. Pengguna udah. Ya kan? Nah, mungkin karena coba-coba mungkin awalnya atau memang apalah itu alasannya dia ya. Kita tidak tahu. Tapi itu pasti pengguna. Nah, kalau udah di atasnya AKP misalkan yang gitu-gitu ya, kompol, terus naik lagi sedikit, tuh itu udah mulai membacking. Karena udah punya jabatan kan. Udah punya jabatan, udah senior lah.
kalau di apa namanya, di tempat dia bertugas. Nah, kalau udah punya jabatan dari kewenangan pasti backing, ya kan? Tapi kan backing juga tersangkut walaupun dia bukan pengguna tapi dia ikut dalam peredaran kan kena juga. Iya, Nah, iya, apalagi menerima uang dari situ dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, yang kayak iya. begitu kan kembali lagi Mr. Z, Hmm. narkocoy ini bukan pilih-pilih. Mau dia berseragam, mau dia nggak berseragam, mau dia karyawan, mau dia Mau, pengangguran, semua mau dihajar. bintara, Mau iya. bintara, mau pamen, mau pati. Mm-mm. Contohnya gini misalnya, narkoba itu kan sebuah kenikmatan. Jadi kita pungkiri kenapa orang suka karena memang ada kenikmatan di situ. Wah, ini dia tahu ini teman-teman. Dia tahu nih tentang kenikmatan nih. Iya, artinya memang di narkoba itu mempunyai kenikmatan. Tadi saya bilang tidak mandang siapapun itu gitu. Artinya walaupun dia ngerti hukum, dia ngerti kesehatan, ya kan? Tapi kalah dengan kenikmatan itu sendiri. Seperti contoh misalkan ada seseorang memperkosa anaknya, ada nggak? Ada. Memperkosa. Ada. Apa sih kenikmatan? Dia nggak ngeliat apa anaknya gimana karena dia memaksakan kenikmatan itu sama seperti narkoba. Walaupun si polisi ini tahu hukumannya, secara hukum dia tahu. Misalkan si polisi tahu, wah itu buruk bagi saya, bagi kesehatan saya. Cuman karena kenikmatan itu ibaratnya apa namanya? Karena kenikmatan itu masa bodoh lah gitu. Yang penting gue nikmat, kan seperti itu. Tapi nggak memandang siapa seseorang itu siapa untuk menikmati narkoba itu. Artinya gimana kita aja membawa diri untuk kenikmatan itu tidak baik buat kita gitu loh. Ini ada ini ya, kalau bicara kenikmatan namanya kan adiktif ya. Adiktif itu sesuatu yang membuat kita menjadi candu. Kenapa dikatakan menjadi candu? Kecanduan. Kenapa? Karena kenikmatan itu hanya bisa dirasakan ketika kita melakukannya. Berbeda sama makan nasi padang. Makan nasi padang, teman-teman tuh pasti ingat rasanya nasi padang. Oh, ayam pop begini, oh rendang itu rasanya begini, tahu. Tapi kalau narkocoy, itu nggak bisa diingat rasanya. Harus pakai lagi baru kita merasakan kenikmatan itu. Nggak bisa dibayang-bayangin tuh nggak bisa. Nah itulah yang membuat dia aditif. Sama seksual juga begitu. Bisa nggak kita mendeskripsikan kenikmatan seksual itu? Nggak bisa. Paling cuma kita bilang apa? Pokoknya enak. Rasanya enak gitu ya. Tapi kalau untuk dijelaskan tuh nggak bisa. Sama narkocoy itu juga begitu. Apa sih enaknya orang pakai narkocoy misalkan gitu kan, tanya enaknya apa, dia nggak bisa menjelaskan itu. Harus dia lakukan, dia pakai, baru kenikmatan itu bisa dia rasakan, dia nikmati kembali gitu. Kalau kita makan itu kita sudah tahu rasanya, oh rasanya begini, malas makan yang lain aja gitu kan. Nah, itu namanya adiktif, candu, harus mengulang kembali untuk merasakan sensasinya itu. Ngono lho, Rek. Ini ada yang mengherankan ya. Padahal sudah ramai begitu banyak polisi yang dipecat, tapi pada bulan Maret barusan ini ada 2 anggota polisi di Polres Toraja Utara, yaitu ex Kasat Narkoba Arifan Effendi dan Kanit, 2-nya itu dipecat gara-gara narkoba ini, Mr. Black. Padahal kan sudah sering begini, kok masih nggak dengar tuh gimana, Mr. Black? Ya, baik lagi ya Mr. Z. Benar dikatakan Bang Terang itu, kalau ndak kenikmatan berarti uang, udah. Itu, motivasinya pasti itu. Kalau dia pengguna berarti dia kenikmatan, kalau dia tidak menggunakan ya berarti abuse of power ya.
menyalahgunakan wewenang, motivasinya pasti uang. Gitu. Iya, coba dulu ini Mr. Brand ini. Sebenarnya masih banyak yang lain ternyata teman-teman. Saya bilang tadi mungkin ratusan ini kalau terkait dengan hal ini. Tetapi ini yang saya sorot ini yang baru-baru ini ya Mr. Brand ya. Nih saya perdengarkanlah. Beberapa perwira polisi di Indonesia telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) akibat terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Polri menegaskan tindakan tegas ini sebagai bentuk komitmen membersihkan institusi dari narkoba. Berikut adalah beberapa kasus perwira polisi yang dipecat karena kasus narkoba berdasarkan hasil pencarian. 1. Kasus Toraja Utara, 2026. 2 perwira Polri di Polres Toraja Utara, yaitu Kasatres Narkoba AKP AE dan Kanit 2 Res Narkoba Aibtu-N, dipecat karena terbukti menerima setoran uang dari bandar narkoba. 2. Perwira Polda Metro Jaya, 2025. Mantan Pamasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Syaiful dan mantan Kasubdit 3 AKBP Malvino Edward Justisia dipecat terkait kasus pelanggaran kode etik. Narkoba ini. 3. Mantan Kapolres Bima Kota, 2026. AKBP Didik Putra Kuncoro resmi dipecat karena terlibat kasus narkoba jenis sabu dan penyimpangan seksual. Astaga. 4. Perwira Ada Dirian, bonusnya. 2020. Seorang perwira berpangkat Kompol, IS, 55, dipecat setelah terlibat peredaran narkoba dan tertangkap membawa sabu. Kompol 55 tahun. Mantan Kabak Polres Boalemo, 2023. AKP Abdul Waris Bahesti dipecat karena menyalahgunakan sabu dan divonis 5 tahun penjara.